Assalamualaikum, balik lagi bersama aku, Nabila. Di bab kali ini, aku akan membahas bagaimana cara pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Simak terus ya. Kita harus melakukan perencanaan usaha makanan internasional terlebih dahulu yang meliputi 1. Ide dan peluang usaha makanan internasional. Di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara. Dalam kegiatannya tersebut, tentu saja orang membutuhkan makanan untuk hidup. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan masakan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Demikian juga penduduk aslinya. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain. Hal ini membuka peluang usaha yang potensial untuk membuka usaha makanan internasional. Jika seseorang memiliki keahlian memasak dengan standar internasional yang bisa diterima semua orang, maka peluang usaha tersebut lebar untuknya. Banyaknya jenis makanan internasional tentu saja akan membuat wirausahaan pemula akan bingung untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Sebelum memulai usaha, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, kita harus menentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Menentukan jenis makanan internasional dapat dilihat dari banyaknya asal negara turis yang datang berkunjung. Selain itu, perlu juga dilihat ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar. Lalu, ada mengolah makanan dengan tepat. Cita rasa yang lezat menjadi salah satu faktor penentu suksesnya bisnis kuliner. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengolah makanan dengan tepat. Pelajarilah cara mengolah makanan dari negara asal, sehingga diperoleh cita rasa yang hampir mirip dengan negara asalnya. Adapun gunakan bumbu yang tepat. Ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli dari negara asal. Jika kemungkinan, gunakan bumbu asli. Namun jika tidak, gantilah dengan menggunakan bumbu sejenis yang ada di lingkungan sekitar. D. Carilah lokasi yang tepat. Dalam memilih lokasi usaha, pilihlah lokasi usaha yang strategis yang mempermudah calon pembeli datang ke warung makan atau restoran. Lalu, kita harus menentukan harga yang bersaing. Ketika memulai usaha, sebaiknya tidak memasang tarif yang terlalu mahal. Berikan harga promo di minggu-minggu atau bulan-bulan awal sehingga akan banyak pengunjung untuk datang ke warung yang baru dibuka. Kita juga harus memberikan pelayanan prima. Berikan pelayanan yang berkualitas baik. Misal, melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah. Hal ini akan membuat pelanggan merasa puas dan akan selalu ingat, sehingga mereka akan dengan senang hati selalu datang ke warung atau restoran. Kenalilah pelanggan, tetap agar mereka merasakan senang karena diperhatikan. Yang terakhir, kita harus konsisten dalam pelayanan. Buka dan tutuplah warung dengan jadwal yang tetap. Jika ada perubahan jadwal, berilah pemberitahuan sebelumnya, sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena datang ke warung yang tutup. Bagaimana teman-teman? Paham kan? Yang kedua, kita akan membahas sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Suatu produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi yaitu setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada faktor alam. Faktor alam merupakan produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makan internasional ada air, tanah, iklim dan udara, serta tumbuh-tumbuhan dan hewan.
Dalam faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional yaitu ada tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani dibagi menjadi 3 lagi nih. Ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adapun tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitas. Contoh, manajer pemasaran. Dan dalam faktor produksi digunakan dalam usaha makanan yaitu ada menurut wujudnya juga dibagi menjadi 2, yaitu ada modal barang dan modal uang. Menurut fungsinya dibedakan juga menjadi 2, ada modal perorangan dan modal masyarakat. Sedangkan menurut sifat dibedakan ada modal tetap dan modal lancar. Sedangkan menurut bentuknya modal dibedakan menjadi modal nyata dan modal tidak nyata. Penerapan sistem produksi makanan internasional. Makanan internasional dibagi menjadi 2, yaitu ada kontinental dan oriental. Masakan kontinental yaitu masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, atau negara-negara Eropa lainnya. Makanan kontinental merupakan makanan dari benua Eropa dengan ciri sebagai berikut. Eropa Barat wilayahnya ada Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan Jerman. Eropa Timur wilayahnya ada Cekoslovakia, Hongaria, Yugoslavia, Yunani, Romawi, dan Rumania yang punya selera makan yang menggunakan berbumbu tajam dari rempah-rempah seperti lada. Ini merupakan beberapa contoh dari masakan kontinental. Jangan ngiler ya teman-teman. Sedangkan pengertian masakan oriental yaitu merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Masakan oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma dan rasanya karena masakan oriental selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, aing ciu, dan lain-lain. Bumbu yang digunakan biasanya merupakan bumbu segar yang langsung diracik. Negara-negara oriental yang mencolok berbumbu tajam adalah makanan India, Pakistan, dan Burma. Sedangkan Jepang, Korea, dan Vietnam mengikuti selera makanan Cina pada umumnya. Selera masakan Muang Thai. Filipina dan Malaysia lebih mendekati selera masakan Indonesia. Aku akan ngasih kalian beberapa contoh dari masakan oriental. Please ya guys, kalian jangan ngiler. Oke guys, terima kasih banget kalian sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf ya apabila ada kata-kataku yang salah, bahasaku yang kurang lancar, dan kurang lebihnya lagi seperti itu karena kita cuma manusia biasa. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.